pernyataan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pak Aminuddin Aziz, dalam acara Bual Bicara Minda TV bertajuk Bahasa Melayu Indonesia sebagai Bahasa Antarbangsa. Beliau menyampaikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA. Nah, inilah menjadi bagian penting dari kami selaku Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, di mana kerjasama antara P3B dan Kantor Urusan Internasional, kami sebagai program studi pendidikan bahasa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pagi hari ini dengan topik internasionalisasi bahasa Indonesia melalui pengajar BIPA. Baik, sebelum kepada materi pertama, saya izin untuk mengenalkan riwayat pemateri pertama. Dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Terlihat Bapak Ibu sekalian, nama beliau Dr. Liliana Mulia Astuti MPD, pangkat beliau 4A, Lektor Kepala. Adapun riwayat pendidikan beliau S1 IKIP Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian S2 IKIP Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa, dan S3 Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Adapun pengalaman jabatan sebagai koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2003 sampai 2005, kemudian wakil dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni periode 2005 dan sampai 2009 dan 2009 sampai 2013, dekan PBS UNJ tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian pengalaman organisasi beliau, Ketua Umum APP BIPA tahun 2015 sampai 2019 dan 2019 sampai 2003. Kemudian Presiden Olimpiade Seni Bahasa dan Budaya Indonesia tahun 2018 sampai sekarang. Adapun pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir cukup banyak sekali dan berfokus kepada model materi ajar tentang siswa asing begitu. Kemudian publikasi artikel ilmiah dalam jurnal 5 tahun terakhir juga lebih banyak berfokus kepada pengembangan BIPA dan pengalaman pengabdian kepada masyarakat, dan 5 tahun terakhir juga lebih banyak berfokus kepada BIPA. Banyak juga karya beliau, karya buku dalam 5 tahun terakhir, diantaranya yang saat ini adalah model semantik, ya, edisi kedua tahun 2020 diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Adapun pengalaman beliau sebagai pemakalah seminar ilmiah baik nasional ataupun internasional cukup banyak sekali, dan perolehan HKI dalam 10 tahun terakhir juga luar biasa, banyak sekali juga. Kemudian penghargaan dalam 10 tahun terakhir dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya. Yang pertama adalah Satya Lencana 20 tahun sebagai pegawai negeri sipil dari Presiden RI tahun 2017. Yang kedua, dosen berprestasi peringkat 1 UNJ dari UNJ tahun 2015. Yang ketiga adalah penghargaan yudisium dengan peringkat pujian dari UNJ tahun 2015. Adapun yang terakhir adalah pengalaman merumuskan kebijakan publik rekayasa sosial lainnya dalam 10 tahun terakhir. Kami bacakan yang terakhir adalah perumusan standar isi pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran bahasa Indonesia BNSP, di mana banyak sekali
pengalaman merumuskan kebijakan publik rekayasa yang sudah Ibu berikan kepada mungkin negara kita begitu ya. Nah, itulah riwayat hidup dari pemateri pertama. Kita akan serahkan waktu nantinya kepada pemateri pertama sebanyak 45 menit ke depan, dan setelah itu karena beliau juga banyak sekali agenda dan alhamdulillah saat ini beliau meluangkan waktu ya, memberikan waktu kepada kita untuk berbagi bagaimana internasionalisasi bahasa Indonesia melalui pengajaran BIPA. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita, waktu sepenuhnya ya, waktu dan layar kami serahkan kepada Ibu Dr. Liliana Mulia Astuti MPD. Kami silakan. Terima kasih Bapak Ahmad Syakir. Semoga suara saya terdengar, Bapak. Terdengar, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk Bapak dan Ibu. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang sudah mempercayakan saya untuk berbicara pada hari ini. Dan saya juga pada kesempatan ini mohon maaf jika ada teman dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan karena kemarin sempat diundang, kebetulan saya memang benar-benar tidak bisa ya, jadi berbenturan kegiatannya jika ada teman dari Balai Bahasa. Jadi hari ini puji syukur saya bisa bertemu meskipun masih tatap maya dengan Bapak dan Ibu. Salam kenal kepada Ibu Kepala Kantor Urusan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Ibu Teni Kepala P3B Universitas Banjarmasin serta Bapak Puara sebagai Ketua Prodi. Senang sekali saya bisa bersilaturahmi akademik hari ini dengan semua peserta webinar 3 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Izinkan saya langsung berbagi tayangan sesuai dengan amanat dari panitia untuk membicarakan internasionalisasi bahasa Indonesia melalui pengajaran BIPA. Tema ini menjadi tema yang penting pada saat ini karena semua perguruan tinggi memang sudah sejatinya mendukung amanat dari Undang-Undang Nomor 24. Jadi banyak perguruan tinggi saat ini juga berinisiatif untuk mendirikan ya, membuat program-program BIPA. Karena Badan Bahasa tidak bisa sendirian, kita harus bersama-sama mendukung. Saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Ibu di awal, dari Kepala Kantor Urusan Internasional, bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua untuk membuanakan bahasa Indonesia, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Baik Bapak dan Ibu, ada 5 pokok bahasan yang akan saya sampaikan, 4 sebenarnya karena 1 lagi adalah simpulan. Saya akan memulai dengan perencanaan bahasa, lalu apa itu bahasa internasional dan strateginya, serta cukupkah strategi tersebut. Nanti bisa kita diskusikan setelah saya memaparkan apa yang saya coba berikan begitu ya. Bapak dan Ibu, jika kita membicarakan soal internasionalisasi bahasa Indonesia, berarti kita ada dalam perencanaan bahasa. Kita tahu perencanaan bahasa Indonesia dimulai sebelum kita merdeka, jauh sebelum kita merdeka. Karena pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Bapak-bapak bangsa kita, mungkin juga ada ibu ya pejuang pada saat itu, ya Bapak dan Ibu bangsa kita sudah memproklamirkan bahwa bahasa kita, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia dinaikkan kembali, dinaikkan ketika kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945, diposisikan sebagai bahasa negara. Saat ini kita ada dalam era sejarah untuk menaikkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jadi apa yang saya bicarakan saat ini adalah dalam ranah perencanaan bahasa Indonesia ke depan, yang saat ini Badan Bahasa juga sedang membuat peta jalan internasionalisasi bahasa Indonesia. Kebetulan sejak kemarin sampai nanti hari Jumat, teman-teman dari Badan Bahasa juga sedang melakukan diskusi kelompok terkumpul untuk peta jalan internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan saya juga turut serta nanti bersama-sama teman-teman dari Badan Bahasa untuk memetakan hal tersebut. Baik, kembali ke sini Bapak dan Ibu, tadi saya sudah sampaikan, saat ini adalah era sejarah karena ada amanat ini.
Amanat inilah yang menjadi payung kita, para pecinta bahasa Indonesia, untuk bergerak terus membuanakan bahasa Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membicarakan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, di sini tercantum bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Nah, artinya memang tidak mungkin serta-merta bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pemerintah sadar benar tentang hal ini. Karena itu harus dilakukan dengan rencana yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, bahwa di sini memang dikatakan penanggung jawabnya adalah lembaga kebahasaan, dalam hal ini Badan Bahasa. Namun, Badan Bahasa tidak bisa sendirian. Kitalah yang ada di perguruan tinggi, yang ada di sekolah. Saya senang sekali tadi peserta mungkin juga ada dari guru-guru. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk mencapai amanat dari undang-undang ini. Kembali ke sini Bapak dan Ibu, undang-undang ini kemudian didukung banyak sekali peraturan ya untuk mendukung pencapaian internasionalisasi bahasa Indonesia. Mulai dari PP 57 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa, bahasa dan sastra tentu saja untuk peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Di sini diharapkan kita memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pasal 20 yang saya beri huruf-huruf merah, ini adalah kata-kata yang sangat penting. Ya, Ibu Astina bocor nampaknya. Baik, terima kasih panitia. Ya, pasal 20 di sini dikatakan warga negara asing yang akan bekerja mengikuti pendidikan di Indonesia harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan standar kemahiran. Warga negara asing ya artinya harus ya, kalau kita ada kata harus, seharusnya tidak ada warga negara asing yang bekerja atau studi di Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, saya senang sekali tadi ada Ibu Esma dari Turki, nanti Bu Esma akan bercerita tentang pengalamannya belajar dan mengajarkan bahasa Indonesia ya. Kemudian ada standar kemahiran bahasa Indonesia bagi warga negara asing yang saat ini teman-teman warga negara asing diharapkan juga bisa mengikuti uji kemahiran bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Bahasa yang kita kenal dengan UKBI. Ini adalah perangkat-perangkat yang disusun oleh teman-teman di Badan Bahasa, tentu bekerja sama dengan akademisi dan praktisi. Kembali ke peraturan Bapak dan Ibu, jadi banyak sekali ya peraturan untuk mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia ini. Ada Perpres 63 tahun 2019. Bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau yang bersifat internasional di Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita evaluasi. Apakah kita sudah percaya diri kalau kita mengadakan seminar internasional pakai bahasa Indonesia? Setahu saya teman-teman kadang-kala di perguruan tinggi masih kurang percaya diri. Jadi informasinya pun pakai bahasa Inggris ya. Tidak apa-apa kalau untuk teman-teman dari luar negeri, tetapi untuk di dalam negeri kita gunakan bahasa Indonesia. Spanduknya pun harus menggunakan bahasa Indonesia, mungkin di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Mengapa demikian? Memang sudah diatur pada Perpres 63. Jadi ini pun adalah usaha kita untuk bersama-sama bersikap positif, percaya diri bahwa bahasa kita bisa menjadi bahasa di forum internasional. Apalagi jika 90% peserta seminar yang hadir adalah WNI. Mengapa kita harus pakai bahasa Inggris? Ya, tetapi kalau teman-teman dari luar negeri yang hadir, mereka boleh pakai bahasa mereka. Ya, sebaliknya mereka ingin tahu apa arti dari paparan kita yang dalam bahasa Indonesia, maka kita menyiapkan penerjemah. Ini sebenarnya yang disarankan dalam Perpres 63 tahun 2019. Jadi marilah kita percaya diri, gunakan informasi-informasi dalam bahasa Indonesia, juga seminar internasional di dalam negeri. Ya, baik. Bapak dan Ibu, forum yang bersifat internasional sebagaimana dimaksud ya, warga negara asing dapat menggunakan bahasa mereka. Ini yang tadi saya sampaikan ya, kita wajib menyediakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dalam forum yang bersifat internasional, sebagaimana dimaksud, penyelenggara wajib menyediakan terjemahan bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing. Ya, ini banyak sebenarnya pasal-pasal yang juga harus kita cermati dan kerap kali kita juga luput ya.
mencermatinya dan belum kita laksanakan. Jadi kita mulai tadi perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah beserta regulasi yang sudah disusun oleh pemerintah. Sekarang kita masuk ke dalam pokok bahasan tentang apa sebenarnya bahasa internasional. Ya, jika kita melihat pada banyak referensi, Bapak dan Ibu pasti akan mengatakan bahasa internasional adalah bahasa yang diresmikan atau diakui oleh PBB. Ya, bahasa yang digunakan dalam pergaulan internasional, bahasa yang digunakan ketika kita berinteraksi dengan warga dari berbagai negara. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu kalau secara ilmiah ada indikator untuk mengatakan satu bahasa menjadi bahasa internasional. Ini adalah skala, ya, skala yang dikembangkan oleh Lewis dan Simon pada tahun 2010 berdasarkan konsep ini, maka ada skala bahasa yang sudah diakui atau bisa masuk ke dalam bahasa internasional. Ada ranking, ya. Dan ada skala yang kedua, itu skala tipologi bahasa yang diajukan oleh Walter. Nah, perspektif yang pertama dari skala yang pertama ada perankingan bahwa status bahasa internasional merupakan status yang tertinggi. Nah, levelnya di sini dikatakan levelnya 0. Mengapa 0? Nanti bisa kita lihat. Kalau ranking biasanya kita lebih senang ranking 1 gitu ya, tetapi di sini rankingnya ranking 0 kalau mau menjadi bahasa internasional. Nah, sementara ranking yang paling rendah adalah ranking 13, bahwa bahasa tersebut punah. Nah, ini bahaya, jangan sampai ya. Level 1, level 0 maksud saya berarti bahasa kita kalau mau menjadi bahasa internasional harus digunakan dalam perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, dan kebijakan internasional. Ini maka masuk ke level 0. Bahasa yang masuk kategori ini menurut etnolog.com meliputi Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Arab, dan Mandarin. Kita belum masuk, jadi kita sedang memperjuangkannya. Nah, inilah rankingan dan Ibu dengan deskriptornya. Jadi 0 berarti labelnya adalah bahasa internasional. Apa deskripsinya? Bahasa ini banyak digunakan antar negara, dalam perdagangan, jadi tidak ada hambatan, maka dikatakan level ini 0. Jadi mau masuk ke ranah apapun kita bisa menggunakan bahasa tersebut. Nah, kita berharap bahasa Indonesia akan ada di posisi ini. Nah, level 1 adalah bahasa bangsa, yaitu bahasa tersebut digunakan dalam pendidikan, pekerjaan, media massa, dan pemerintahan di tingkat nasional. Jadi kalau kita cermati ini, saat ini bahasa Indonesia masih ada di level 1 sebagai bahasa bangsa atau bahasa nasional, dan kita mengatakan juga sebagai bahasa negara juga. Kemudian bahasa provinsi hanya digunakan dalam pendidikan, pekerjaan, dalam pemerintahan, dan supervisi administratif, ya, dan seterusnya. Jadi lihat makin ke bawah, ini levelnya makin rendah. Jadi ada provinsi, komunikasi lebih luas, bahasa pendidikan, yang berkembang, apa deskriptornya ada di nanti teman-teman bisa membacanya karena paparan ini akan saya berikan. Kemudian ada level 6A yang disebut bahasa ancam, bergeser, hampir mati, ya. Kemudian hampir punah, terbengkalai, dan punah. Nah, ada beberapa daerah, bahasa daerah kita yang masuk ke dalam ya label-label ini, ya, label hampir punah, terbengkalai. Nah, karena itulah Balai dan Kantor Bahasa berusaha melindunginya, berusaha meningkatkan ya penjenjangan dari bahasa-bahasa daerah kita. Nah, itu skala yang pertama. Skala yang kedua untuk bahasa internasional, bahwa bahasa mau menjadi bahasa internasional maka harus memiliki sejarah panjang penggunaannya dalam ragam tulis. Dan alhamdulillah kita sudah punya ejaan yang menandakan ya bahwa kita riwayat ejaan bahasa kita secara tertulis sudah dimulai cukup jauh ya. Sebelum kita merdeka kita punya ejaan Van Opheusden meskipun disusun oleh bukan dari dalam Indonesia tetapi kita menggunakannya di dalam negeri. Kemudian saat ini sudah muncul lagi Bapak dan Ibu pedoman ejaan yang disempurnakan edisi 5 ya untuk menggantikan PUEB ya. Jadi bisa kita cermati lagi. Ini adalah program-program kita untuk menaikkan skala tipologi bahasa. Jadi harus dengan ragam tulis, tidak hanya lisan. Ya, baik statusnya sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi di beberapa negara. Jadi kalau bahasa Indonesia mau menjadi bahasa internasional harus diikuti
oleh negara-negara lain. Negara lain juga menjadikannya bahasa kerja, ya seperti di Vietnam dikatakan secara diplomatis ya mengatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua. Nah itu usaha-usaha ini terus sebagai sarana bisnis, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi. Nah, apa saja faktor yang membuat atau mendukung keberhasilan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Kalau kita amati, maka ada faktor internal di dalam bahasa itu sendiri dan ada faktor eksternal. Adanya kodifikasi, yaitu pembukuan bahasa kita, mulai dari ejaan, tata bahasa baku, ada kamus besar, itu adalah faktor internal. Jika kita memiliki itu dan memang digunakan, ya ada sistem ejaannya, ada sistem tata bahasanya, kita juga punya pedoman istilah, maka bahasa Indonesia juga diharapkan mampu berperan untuk sarana komunikasi di segala bidang dan tentu selalu diperbaharui mengikuti perkembangan zaman. Ya, bahasa yang statis artinya negara tersebut tidak berkembang, ya kan? Karena tidak ada kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, sosial, budaya. Adanya kemajuan iptek sosbud di suatu negara tentu akan diikuti, diiringi dengan pertambahan kosakata. Maka kamus besar bahasa Indonesia tidak mungkin statis, harus terus bertambah sesuai dengan perkembangan iptek sosial dan budaya. Di sisi lain, ya kemudahan ejaan ini, jadi kalau untuk orang asing ejaan bahasa Indonesia itu mudah dipelajari. Jadi ini menjadi pendukung faktor keberhasilan dan kita punya kodifikasi yang cukup banyak dan terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, faktor eksternal bahasa juga menentukan apakah bahasa kita bisa berhasil menjadi bahasa internasional. Ya, kita sudah tahu jumlah penduduk kita yang luar biasa. Ini juga menjadi faktor penguat. Tidak hanya ada di dalam negeri, tetapi juga diaspora kita ada di berbagai negara. Dan senang sekali diaspora kita juga banyak yang mencintai bahasa Indonesia. Terbukti APP BIPA punya 5 cabang di luar negeri dan mereka adalah diaspora yang mengajarkan bahasa Indonesia di negara mereka. Ya, APP BIPA ada cabang Jerman, Jepang, Thailand, Timur Leste, dan Inggris. Mudah-mudahan akan segera berkembang di berbagai negara. Yang tadi kita dengar ada 48 negara belajar bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ya kita juga bisa memiliki cabang-cabang pengajar dan pegiat di berbagai negara tadi. Nah, sikap bahasa kita juga menjadi faktor eksternal. Bagaimana kita juga positif mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dan bukan hanya janji manis, tetapi berimplikasi kepada sikap kita, kepada kepercayaan diri kita, ya di ruang publik menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tentu saja keamanan politik, keamanan, kemajuan ekonomi, ya dan kekayaan alam yang juga menjadi magnet, ya. Tetapi harus tentu saja dengan regulasi yang baik sehingga ini tidak disedot, tidak digunakan secara negatif. Ya tentu harus ada filter untuk menjaga kekayaan alam dan budaya kita. Kalau pengajar BIPA tugasnya mengajarkan, tetapi regulasi untuk melindungi ini tentu juga ada yang melakukannya ya, ada teman-teman atau pihak-pihak yang berwenang untuk melindungi kekayaan alam budaya kita. Tetapi semua ini tentu menjadi faktor pendukung keberhasilan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pokok bahasan yang ketiga, Bapak dan Ibu, strategi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan mitra-mitra untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Tentu pengajaran BIPA adalah ujung tombak. Ya, kemudian pengajaran BIPA ini didukung oleh perangkat lain. Tentu ada pengembangan kurikulum, ada pengembangan materi dan media. Karena itu para pengajar juga harus punya kompetensi untuk menggunakan materi, media, dan kurikulum yang sudah disediakan. Ya, maka perlu pelatihan. Juga ada wahana untuk melakukan penelitian dan tentu semua harus dilakukan dengan sinergi, dengan kerjasama. Hal ini sudah dilakukan, ya meskipun tentu masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki. Kepengajaran BIPA, ya tadi faktor yang sudah kita lakukan antara lain adalah melalui pengajaran BIPA yang punya tujuan mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia sehingga punya jejaring yang kuat untuk membina saling pengertian antara negara peserta. Para pengajar BIPA tidak boleh buta politik, tidak boleh buta budaya, harus punya wawasan yang luas karena akan menjadi duta bahasa, duta negara yang memperkenalkan Indonesia, budaya, dan segala nilai positif Indonesia.
Ya, jadi kita selalu berfungsi untuk mempromosikan, juga menjadi juru damai di dalam kelas ketika di dalam kelas ada mahasiswa antar negara yang sebenarnya ada perang dingin di antara mereka, seperti kami punya pengalaman pernah menerima mahasiswa Korea Utara dan Korea Selatan di dalam kelas. Nah, itu ada teknik-teknik yang harus membuat mereka berdamai di dalam kelas. Itu pun dilakukan oleh para pengajar BIPA. Jadi menjadi duta untuk negara kita dan juga menjadi juru damai bagi negara lain yang ada kebetulan menjadi siswa kita. Jadi tujuan filosofis pengajar BIPA ini sangat mulia, Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu dosen, mahasiswa yang hadir. Tujuannya adalah mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas antar bangsa tingkat nasional, regional, internasional, dan menciptakan suasana yang kondusif, baik di dalam maupun di luar negeri ya, nanti di bawah ada di luar negeri sebagai bahasa di tingkat regional, internasional, dan memantapkan penggunaan bahasa Indonesia. Tentu ini tugas yang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan jika kita sungguh-sungguh dan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan kebipaan. Baik, apa saja yang sudah dilakukan dalam ranah pengajaran BIPA? Program BIPA di Badan Bahasa saya mencatat dimulai 1990-an saat masih bernama Pusat Bahasa, ya, yang diselenggarakan oleh Pusbin waktu itu adalah Pusat Bahasa, maksud saya adalah pembelajaran BIPA, pengembangan materi, penyusunan UKBIPA, meskipun sekarang beralih menjadi UKBI, bukan UKBIPA. Pada tahun 2015 ada berdiri Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan yang mengurus kebipaan sampai pengiriman pengajar BIPA ya ke berbagai negara. Pada 2019 nomenklaturnya berubah, PPSDK tidak ada, kemudian ada dimasukkan urusan BIPA ini di Pusat Pengembangan. Namun pada 2021 dihidupkan kembali urusan kebipaan di Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa yang kita sebut Pustanda, disingkat oleh teman-teman di Badan Bahasa. Jadi saat ini BIPA diurus oleh Pustanda ya, ada kelompok kepakaran ya di Pusat Penguatan ini, kelompok kepakaran BIPA. Selain Badan Bahasa, di Kemdikbudristek sejak tahun 74 ada program Dharma Siswa. Ya, seperti teman di UNS tadi sepertinya ada yang hadir dari UNS yang sudah menerima program Dharma Siswa yang dimulai mungkin sebelum ada mahasiswa di sini belum lahir ya, tahun 74. Kemudian tahun 76 program ini diperluas. Tadinya hanya untuk kawasan Asia Tenggara, tetapi kemudian diperluas ke negara tetangga lain dan tahun 90-an menambah ya jumlah negara yang ingin menjadi mitra, ya mereka mengirim mahasiswanya ke Indonesia dan mereka mendapat biaya hidup saja, karena ini sebenarnya diawali pada tahun 74 sebenarnya program balas budi Indonesia untuk negara tetangga yang memberi beasiswa kepada mahasiswa Indonesia. Balas budinya seperti itu, pertukaran ya, tapi kemudian tidak hanya Asia Tenggara tetapi ke berbagai negara kecuali negara tetangga yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, pengajaran BIPA ini punya dampak yang signifikan ketika ada regulasi TKA yang mewajibkan TKA belajar bahasa Indonesia. Sekarang ada diringankan ya, bahwa bukan wajib bisa berbahasa Indonesia tetapi wajib belajar dan difasilitasi oleh perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan TKA. Tentunya ini ada hubungan relevansinya. Ketika di wilayah Bapak Ibu ada perusahaan dengan TKA, ada lembaga yang di sana ada tamu dari WNA, ya kalau melihat regulasi ini mereka wajib belajar dan kita wajib memfasilitasi. Karena itu sangat penting kita memiliki program BIPA untuk melaksanakan peraturan ini. Baik, kebijakan penting. Mengapa pengajaran BIPA ini menjadi penting, Bapak dan Ibu? Sebenarnya sudah selain 90, kemudian tonggak sejarahnya di 2016 ketika Rembuk Nasional. Ada rekomendasi dari Komisi 5 bahwa 3 hal besar yang perlu dilakukan untuk internasionalisasi bahasa Indonesia adalah ini. Penyebarluasan bahasa Indonesia melalui pengajaran BIPA, lalu pengayaan kosakata baru. Maka itu sekarang teman-teman ada aplikasi untuk kita mengusulkan jika ingin bahasa daerah kita masuk ke kamus, ya ada aplikasinya. Itu lahir pada tahun 2016. Lalu budaya literasi. Jadi 3 hal besar ini lahir di 2016. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini tonggak sejarah ketika saat ini diluncurkan kemudian marak
pengiriman pengajar BIPA, ya. Dan di sini dimulai pada 2016 dengan dikawal oleh Pak Menteri. Pada saat itu masih Pak Anies, ya, Mendikbud melepas 80 pengajar bahasa Indonesia ke 16 negara. Dari sinilah langsung meluncur terus program pengiriman pengajar BIPA dari 80, mungkin sekarang sudah lebih dari 200 pengajar BIPA. Ya, kecuali di tahun 2020-2021 karena pandemi menyusut ya jumlah yang dikirim. Jadi tergantung keamanan dari negara-negara yang tetangga yang dikirim. Yang kedua, selain pengajar, tentu pengembangan kurikulum. Kita saat ini sudah memiliki kurikulum BIPA yang lahir pada tahun 2016, tapi Permendikbudnya 2017. Teman-teman bisa mengunduhnya Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Ya, dahulu kita memiliki kurikulum warna-warni setiap lembaga, tetapi setelah Badan Bahasa tentu bersama-sama mitra menginisiasi untuk standar kurikulum, maka alhamdulillah kita telah memiliki kurikulum tersebut dengan Permendikbud nomor 27. Inilah permennya Bapak dan Ibu, ya silakan nanti bisa mengunduhnya dari Google atau laman APP BIPA, juga kami menyiapkan di sana. Mengapa kita harus memiliki ini? Ini perlu untuk penyamaan kita dan untuk diakui secara internasional bahwa untuk hubungan interaksi dengan negara-negara tetangga, kita bisa mengatakan bahwa untuk pengajaran BIPA kita sudah terstandar dan berbasis kerangka acuan Eropa dengan alasan teoritis dan alasan praktis. Alasan teoritis sebenarnya cukup panjang kalau saya paparkan, tetapi saya mengatakan kerangka acuan Eropa itu sudah berbasis penelitian dan sudah diuji cobakan di 40 negara bagian di Eropa. Sehingga secara praktis pun kita ketika bergaul dengan warga internasional memudahkan kita mengatakan bahwa basis atau dasar dari kurikulum kita juga melihat dari deskriptor kerangka acuan Eropa. Tetapi isinya sangat Indonesia. Ya, deskriptornya tentu deskriptor bahasa Indonesia, budayanya budaya Indonesia, hanya untuk alasan praktis di pergaulan internasional dan kita bisa menggunakan kurikulum tersebut di pergaulan internasional. Ya, waktu belajar yang tadinya warna-warni dengan adanya kurikulum menjadi terstandar. Ya, untuk level 1, level 2 atau jenjang 1, jenjang sampai berjenjang 7 itu sudah ada standarnya di dalam kurikulum. Ini standar deskriptornya Bapak dan Ibu. Jadi kalau lulus BIPA 1, mahasiswa bisa apa atau siswa asing bisa apa, ini sudah ada deskriptornya. Dahulu antar lembaga masih berbeda-beda. Sekarang diharapkan sudah terstandar. Jadi ada A1 sampai C2 yang kita adaptasi kemudian menjadi BIPA 1 sampai BIPA 7. Dengan C1-nya kita penggal, kita pisahkan menjadi BIPA 5 dan BIPA 6. C2 menjadi BIPA 7. Kemudian kita juga sudah memiliki materi ajar yang sudah dirintis sejak 2015 ya. Teman-teman bisa mengunduhnya dari laman Kemdikbud Badan Bahasa. Kita bisa lihat di sini, ini lamannya, silakan nanti bisa dicari ya, bisa ada BIPA daring, tempat belajar BIPA, ada videonya, dan ini kita sudah sangat dimanjakan sebenarnya saat ini dengan adanya fasilitas ini. Nah, ini unggahan buku elektronik yang sangat banyak dan bisa diunggah gratis ya untuk teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini unggahan ujiannya, ini bahan pengayaan, ini bahan siaran, tentu dipilah dan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk meningkatkan kompetensi para pengajar BIPA, kami dari APP BIPA juga bekerja sama dengan berbagai pihak selalu melakukan pelatihan pengajar BIPA. Biasanya tatap muka, tetapi selama pandemi lebih banyak daring seperti ini. Ya, ini antara lain contoh-contoh ya yang sudah kami lakukan bersama teman-teman dari berbagai cabang. Oh ya, terima kasih juga dengan Bapak Ketua Cabang Kalsel. Maaf tadi saya lupa menyapa Bapak Jamal. Ya, Bapak Jamal juga turut aktif bergabung bersama kami dan banyak kegiatan juga yang sudah direncanakan oleh Cabang Kalsel. Ya, ini pelatihan pengajar BIPA, kemudian juga sudah ada wahana untuk penelitian kebipaan. Ini jurnalnya Bapak dan Ibu. Ya, kemudian kerjasama apa saja yang dilakukan? Ini kerjasama dengan Badan Bahasa, dengan Kemenlu,
Adikbud, KBRI, KJRI, SPK itu adalah Satuan Pendidikan Kerjasama yang dahulu disebut sekolah internasional. Karena sekolah internasional sekarang di dalamnya ada juga WNA yang juga belajar bahasa Indonesia. Kerjasama perguruan tinggi tentu ini juga sangat diperlukan. Kemudian LPK adalah lembaga pendidikan kursus dan ada pengajar BIPA mandiri. Nah, cukupkah strategi tersebut ya untuk mendukung internasionalisasi, kemudian dengan strategi. Nah, baik, kita ke sini. Kenapa saya berlari ke sini ya, Bapak Ibu? Ternyata pintu masuk untuk mencintai bahasa Indonesia juga bisa kita buka melalui pengenalan budaya-budaya, film, dan sebagainya. Nah, siapa penggemar sinetron kita? Saat ini masih terbatas mungkin di wilayah negara-negara berbahasa Melayu. Siapa penonton film kita? Meskipun kita punya film-film keren, ya, saya yakin ini selalu muncul di festival film internasional. Tetapi sekali lagi pecintanya juga belum banyak, ya. Bagaimana penyanyi kita juga punya suara yang luar biasa. Mungkin di antara penyanyi ini ada yang digemari oleh Pak Ahmad Syakir atau Pak Jamal, ya, dengan suara Raisa yang merdu luar biasa, Agnes Monica. Kita akui kemerduan suara ini, tetapi apakah mereka sudah go internasional? Mari kita bandingkan dengan ini. Siapa yang tidak kenal mereka? Mereka lah yang menjadi magnet bahasa Korea sekarang meroket, Bapak dan Ibu, karena drakor, karena K-pop. Ya, jadi saya ingin memberi semacam bahwa perbandingan kita bergerak begitu rupa, tetapi Korea juga bergerak begitu rupa, ya, dengan regulasi pendukung yang cukup banyak untuk budaya mereka, budaya pop dan budaya lain. Film mereka mendunia, ya. Mungkin banyak yang sudah menonton Parasite. Kemudian ini kita lihat tidak hanya bahasa yang meroket, tetapi juga meroketnya ekonomi Korea. Ya, bayangkan BTS membantu ekonomi Korea sampai sekian miliar. Nah, ini karena K-pop. Kemudian Indonesia, apa yang dilakukan? Kita berimbas sebagai konsumen, ya, anak remaja kita ini luar biasa nih. Ini saya bukannya iklannya, ini ya bukan salah satu iklan untuk produk ini, tetapi ini terjadi di Indonesia. Bagaimana ini mengintervensi remaja kita sebegitu rupa. Jadi kita juga harus berpikir bagaimana magnet budaya pop menjadi pintu masuk pecinta bahasa agar naik meroketkan pecinta bahasa Indonesia. Kita bisa belajar dari popularitas musik Korea. Yang situs penyedia Duolingo hanya tahun 2017 merilis, tetapi kemudian 200.000 orang belajar bahasa Korea. Terjadi peningkatan minat 14% sepanjang 2013-2016. Di Amerika, bahasa lain menurun, tetapi bahasa Korea meroket karena drakor dan sebagainya. Kita punya peluang, saya yakin. Kita lihat di sini ketika pembukaan Asian Games, BCL bernyanyi dan teman-teman dari Korea memuji. Justru ini terjemahan dari bahasa Korea yang mereka tulis. Penyanyi Indonesia keren-keren. Ini kata teman-teman Korea, Bapak dan Ibu. Serius, penyanyi yang perempuannya terbaik. Ini pujian dari teman-teman Korea semua. Kenapa lagu penyanyi Indonesia bagus? Ya, semua memuji dan mereka menyayangkan kenapa Hallyu lagi katanya. Saya ingin konser Indonesia, kenapa Hallyu? Jadi orang Korea memprotes kenapa Hallyu yang maju. Nah, ini film-film kita. Kita juga punya budaya adiluhung yang luar biasa, artinya kita harus punya strategi tambahan, kita ikuti dengan Indonesian Wave atau gelombang Indonesia menembus batas. Jangan hanya negara berbahasa Melayu yang menonton, yang mencintai film-film kita. Ya, budaya pop kreatif dan budaya adiluhung kita juga luar biasa. Jadi penduniaan budaya Indonesia dilakukan harus secara sistematis dan masif. Ya, pojok-pojok budaya Indonesia dipopulerkan di KBRI dan tentu saja harus ada dukungan dana. Ini ya ujung-ujungnya harus ada dukungan dana kepada pemajuan kebudayaan Indonesia. Kita lihat bagaimana ekonomi pemerintah Korea mendukung semua itu dengan investasi besar-besaran untuk industri perfilman mereka. Ya, simpulan saya, internasionalisasi bahasa Indonesia harus didukung. Ya, tidak hanya dari faktor pengajaran BIPA atau pengajaran bahasa, tetapi juga faktor non pengajaran.
yang saya harap ada gelombang Indonesia dan diusahakan melalui penduniaan budaya oleh semua pihak, masyarakat, dan pemerintah. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, singkat, padat, berbobot, berisi mengenai bagaimana internasionalisasi bahasa Indonesia melalui pengajaran MIPA yang